Isekai lagi, isekai lagi. Isekai aja terus. Emang gak ada yang lain apa selain isekai ya? Halo para wibu denial, hari ini aku mau membahas salah satu masalah serius yang ada di dunia anime, yaitu adalah masalah anime isekai. Ini udah kesekian kalinya aku ngebahas anime isekai, jadi ya tahanlah dan nonton sampai habis. Pertanyaannya adalah, apakah benar kalau isekai itu membunuh kreativitas dalam industri anime? Pertanyaan kayak gini itu wajar banget untuk ditanyakan oleh banyak orang. Karena dalam satu season itu bisa dihitung ada banyak banget anime isekai. Dari isekai yang sampah sampai isekai yang layak tonton. Kayak ini anime yang sampah, ini yang lumayan layak tonton. Apa ini? Tate no Yusa. Yang season 1, yang season 2 enggak. Aku sendiri sebenarnya cukup suka dengan anime isekai. Tapinya banyak. Anime isekai yang kusuka, paling enggak itu punya beberapa syarat. Pertama, karakter development-nya harus bagus. Dan yang kedua, world building-nya harus bagus. Kalau enggak memenuhi kedua syarat itu, maka aku bakal nonton itu anime buat ngata-ngatain doang. Dan aku nggak bakal menikmati animenya. Dan aku pasti berpikiran kalau itu kemungkinan anime bakal jelek. Tapi, yang perlu kita ketahui sebagai manusia adalah nggak ada yang original lagi dalam suatu karya. Kalau kau pikir ini videoku original, enggak juga. Ini video nggak sepenuhnya original. Idenya sendiri datang dari videonya Joy, The Anime Man. Aku terinspirasi bikin video ini karena dia. Apakah artinya aku tidak kreatif? Ya enggak juga, enggak kayak gitu cara kerjanya. Karena video ini itu beda sama video yang itu gitu loh. Dengan banyaknya video YouTube yang udah nggak bisa dihitung secara manual berapa total semua videonya, akan sangat sulit untuk mencari topik atau bahasan lain yang benar-benar baru atau original. Banyak orang yang mengeluh kalau anime isekai itu kebanyakan, dan itu adalah hal yang wajar. Tapi nggak semua anime isekai itu sebenarnya jelek. Terus kita kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah anime isekai itu akan membunuh kreativitas? Jawaban singkatnya enggak. Dan aku punya beberapa argumen yang mendukung itu dari segi bisnis, kreativitas, sampai segi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, nggak ada yang original di dunia ini. Seorang seniman atau seorang konten kreator itu pasti terinspirasi dari konten kreator lainnya. Dan yang akan membedakan mereka adalah mereka akan membuat sesuatu berdasarkan kreativitas mereka atau berdasarkan bagaimana perspektif mereka sebagai bentuk originalitas mereka. Kalau terinspirasi dari konten kreator lain adalah hal yang salah, maka di dunia ini banyak hal yang salah. Coba kita lihat konten kreator yang ngebahas ekonomi. Mereka akan membahas ekonomi berdasarkan kejadian yang terjadi pada saat ini. Karena sekarang lagi ada inflasi di Amerika, jelas konten kreator akan membahas seputar inflasi itu. Begitu juga dengan anime. Isu yang ramai di Jepang adalah orang-orang di sana ingin mencari pelarian atau escapism. Jadi, jelas mereka akan mencari anime yang bisa self-insert supaya mereka bisa membayangkan andai itu karakter adalah mereka. Dan kalau misalnya ada anime yang rame, contohnya Oshinoko, apakah kalau ada konten kreator yang ngebahas Oshinoko bakal dibilang plagiat? Iya, enggak kan? Jadi, ya itu. Ini dipakai Gits. Sekarang kita bahas dari segi industri atau dari segi bisnis. Kalian tahu bagaimana kurva permintaan dan penawaran kan? Kalau nggak tahu, kita pelajari sekarang. Soalnya, nggak semua orang bakal tahu hal yang kayak gini. Semakin banyak orang yang meminta anime isekai, maka industri akan memenuhi permintaan itu, supaya kurvanya menjadi seimbang. Dan akhirnya, ramailah genre isekai. Ditambah lagi, anime itu kebanyakan dibuat dari adaptasi light novel. Dan kebetulan, light novel yang lagi ramai adalah light novel tentang isekai. Dan kebetulan, permintaan anime juga banyak. Dan akhirnya ya, karena ramai isekai, ya akhirnya diadaptasi lah itu isekai. Jadi, pada dasarnya, ramai di isekai, light novel ramai isekai, akhirnya mereka adaptasi tuh. Tapi tenang aja, karena di setiap industri itu pasti ada titik jenuhnya. Dan sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, apakah industri animenya yang mati duluan, atau genre isekainya yang mati duluan? Tapi kalau firasatku, kemungkinan anime isekai bakal turun hype-nya dan bakal digantikan sama anime-anime romance. Yang ketiga, mereka ingin main aman. Kenapa main aman? Ada apa dengan main aman? Orang-orang udah tahu kalau anime atau light novel yang berbau fantasi atau isekai itu lagi rame di pasaran. Jadi yang mereka lakukan adalah meniru hal itu. Sama halnya seperti kopi-kopian. Kalian ingat gak sih zaman dulu ada banyak orang jualan cappuccino cincau yang rame di mana-mana, ada es kepal Milo juga yang rame di mana-mana, kan ditiruin tuh. Jadi yang mereka lakukan adalah meniru hal itu untuk meniru kesuksesannya juga. Contohnya lagi ya sama kayak YouTube. Karena sekarang banyak banget orang yang ngebahas drama A, maka banyak orang yang akan ngebahas drama A. Karena mereka tahu dari konten kreator sebelumnya kalau dia ngebahas drama A, view-nya bakal tinggi. Terus main amannya di sebelah mana? Kalau kau masih bertanya main amannya di sebelah mana, biar kau kasih tahu ya, Cil. Karena sudah ada orang yang mencoba dan sukses, artinya orang itu sudah rela untuk berkorban untuk melakukan riset dan dia punya resiko untuk gagal.
gagal. Sedangkan orang lain yang baru mau nyoba isekai, mereka nggak perlu riset pasar lagi. Karena sudah ada yang sukses dan kebetulan demand-nya tinggi. Dan mereka nantinya bakal menambahkan imajinasi mereka sendiri untuk membuat isekai versi mereka sendiri. Pada dasarnya yang mereka lakukan itu mirip sama yang dilakukan oleh YouTuber-YouTuber zaman sekarang. Ngikutin tren, si Brando lagi main apa, orang-orang ngikutin main apa. Game apa lagi baru rilis, orang-orang ngikutin. Baru rilis langsung di streamingin gamenya dan view-nya rame. Terus kalau gitu, kenapa sih anime shonen itu jarang banget ya? Karena orang itu nggak mau ngambil resiko. Mereka nggak mau ngambil resiko untuk ngelawan show yang udah besar. Kayak contohnya One Piece, Black Clover, My Hero Academia. Ngapain mereka beresiko atau mempertaruhkan resiko untuk melawan series yang udah besar? Keempat, kenapa anime isekai rame? Karena anime isekai itu jauh lebih diapresiasi daripada anime lain. Yang aku maksud dari apresiasi di sini bukan berarti anime isekai itu pasti dipuji-puji ya. Tapi mereka yang membuat komik isekai atau light novel isekai itu most likely mendapatkan adaptasi anime. Dan mendapatkan adaptasi anime itu artinya ya udah diapresiasi sangat tinggi gitu. Kau ingat kan di pertengahan video aku bilang kalau anime itu adaptasi dari light novel dan komik sebagian besarnya. Dan untuk mengejar apresiasi tersebut, penulis light novel atau penulis komik itu pasti akan membuat isekai juga. Tujuannya ya biar dapat adaptasi anime. Dan juga apresiasinya di sini bukan dalam bentuk adaptasi doang, tapi orang-orang cenderung tetap bakal suka sama anime isekai. Contohnya aku udah ngebahas anime isekai yang jelek banget kemarin, yang isekai non birinoka, yang isekai berkebun. Secara objektif, itu anime udah kelihatan jelek banget. Dari segi animasi sampai cerita, itu nggak ada yang spesial dari animenya, dan emang animenya biasa aja, nggak ada sesuatu yang bagus dari anime itu. Nggak ada sesuatu yang menonjol, dan nggak jelas ini anime tujuannya mau kemana. Tapi orang-orang masih membela anime itu. Artinya kan isekai masih diapresiasi di sini. Itulah yang dikejar oleh penulis-penulis dan bahkan pembuat anime. Dan terakhir kita langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah alasan kenapa anime isekai rame atau bisa sepopuler ini itu ya karena kalian sendiri salah konsumennya sendiri. Karena gini gigs, coba kalian mikir, kalau nggak ada permintaan maka nggak ada penawaran. Kalau nggak ada penawaran maka nggak ada permintaan. Begitu juga sebaliknya, ya supply and demand. Kalau nggak ada permintaan untuk anime isekai, maka anime isekai nggak akan dibuat lagi. Karena buat apa dibikin? Jadi kalian bakal jarang untuk melihat cerita kayak Oshinoko atau cerita-cerita selain fantasi. Dan mungkin yang bakal rame belakangan ini bakal romance. Iya, kayaknya romance bakal rame di belakangan ini. Kalau demand penonton ke arah romance, maka kedepannya anime romance akan bangkit lagi. Jadi kau yang nggak suka anime romance, mulai biasakan dirimu. Kalian ingat kan di awal aku bilang kalau video ini terinspirasi dari Joy the Anime Man? Sebenarnya itu nggak sepenuhnya bener. Sumpah, video ini sendiri sebenarnya nggak terinspirasi dari satu orang doang. Terinspirasi dari beberapa orang lain. Contohnya ada Coin Corner, ada Mother Basement, ada Tinda Anime, dan lain-lain. Jadi banyak gitu sumbernya. Aku ngelihat mereka pop up di homepage YouTube-ku. Oh ya udah, aku bahas aja gitu. Kalau kau pikir ini adalah plagiat, kalau kau pikir ini adalah bukan bentuk kreativitas, ya aku sudah ngasih opiniku sendiri. Sekarang tinggal kau yang menentukan. Apakah kau punya otak atau enggak? Ya udah itu aja lah ya. Aku admin Yami, stay clean and sound.